Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul tentang pengembangan rangkaian sekuensial. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak M. Ari Prayogo, SPD MKOM yang telah memberikan tugas ini sebagai pengganti ujian akhir semester. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan tentang anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Rafli Risya Putra dengan NIM 2205176033. Lalu selanjutnya ada Melda Adawiyah. Lalu yang ketiga ada Dwi Rahmat Syaputra dan yang keempat ada Armada Pringgadani. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua definisi rangkaian sekuensial, yang ketiga pengertian flip-flop, yang keempat macam-macam jenis flip-flop, yang kelima analisis rangkaian sekuensi, yang keenam transfer data. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Berdasarkan kemampuan menyimpan data, rangkaian digital dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Pada rangkaian kombinasional, data dimasukkan pada waktu T dan akan dikeluarkan pada waktu T. Pada rangkaian kombinasional, hanya ada dua keadaan, yaitu present input, yaitu data input yang diberikan pada saat itu, dan present output, yaitu data yang dikeluarkan pada saat itu juga. Sedangkan rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang keadaan outputnya pada saat tertentu ditentukan oleh keadaan input saat itu, dan tergantung pada keadaan input dan output sebelumnya. Yang kedua ada definisi rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah asimilasi rangkaian logika kombinasional dan elemen penyimpanan. Dengan input yang diterapkan ke logika kombinasional, output rangkaian diturunkan. Rangkaian sekuensial ini memberikan output berdasarkan variabel input saat ini dan yang disimpan sebelumnya. Output yang diturunkan diteruskan ke siklus clock berikutnya. Rangkaian sekuensial terdiri dari perangkat memori untuk menyimpan data biner. Informasi biner ini menggambarkan keadaan saat ini dari rangkaian sekuensial. Karena rangkaian sekuensial bekerja bersama dengan rangkaian kombinasional, ada dua jenis input logika kombinasional, yaitu input eksternal yang tidak dipengaruhi oleh keadaan rangkaian, serta input internal yang kondisi outputnya dipengaruhi oleh keadaan output sebelumnya. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Ya, saya akan lanjutkan kepada anggota kelompok berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dwi Rahmat Saputra dengan NIM 2205176004. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan materi rangkaian sekuensial. Ini saya akan menjelaskan untuk bagian pengertian flip-flop. Jadi, elemen penyimpanan rangkaian logika sekuensi itu dinamakan dengan flip-flop. Jadi, flip-flop ini adalah rangkaian digital yang mampu menyimpan sementara satu bit masukannya sampai ada perintah untuk mengganti isi bit masukan yang disimpan tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa jenis flip-flop dan perbedaan utama dari beberapa jenis tersebut adalah banyaknya masukan yang dimiliki dan bagaimana masukan tersebut itu merubah keluarannya. Nah, untuk rangkaian flip-flop ini dapat digunakan sebagai elemen penyimpanan data atau memori. Baik, selanjutnya di sini terdapat 5 jenis macam-macam jenis dari flip-flop. Yang pertama sini terdapat flip-flop preset. Nah, jadi flip-flop reset atau yang biasa dipanggil dengan flip-flop set reset atau disingkat flip-flop SR, ini merupakan memori yang melakukan penyimpanan data dengan cara memberi sinyal pada input set atau S dan reset atau R yang dimilikinya. Sini terdapat dua contoh, yang di kiri ini merupakan flip-flop SR NOR dan yang di kanan ini merupakan flip-flop SR NAND. Selanjutnya, yang kedua, terdapat rangkaian flip-flop SR canggih, berbeda dengan flip-flop SR sebelumnya. Di sini terdapat flip-flop SR canggih dengan jenis yang lebih rumit. Kenapa lebih rumit? Karena adanya tambahan fungsi input clock. Ini berfungsi untuk sebagai sinkronisasi atau pengaktifan dan
Lainnya juga dilengkapi dengan preset dan juga clear. Baik, yang ketiga sini terdapat rangkaian flip-flop JK. Jadi sebelumnya untuk flip-flop SR itu memiliki kelemahan yaitu munculnya output yang tidak dapat didefinisikan ketika input S dan R tinggi untuk jenis NOR dan rendah untuk jenis NAND. Jadi flip-flop JK ini dibangun untuk mengatasi kelemahan yang ada pada flip-flop SR. Dan selanjutnya yang keempat sih terdapat rangkaian flip-flop D. Jadi sesuai dengan namanya, input flip-flop ini adalah D. Flip-flop D ini dibangun dengan menggunakan flip-flop SR. Baik, yang terakhir sini terdapat rangkaian flip-flop T. Jadi dengan menggunakan flip-flop JK, yang kedua inputnya itu dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputnya itu tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Nah, flip-flop yang berfungsi seperti itu dinamakan dengan flip-flop T. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Adelia, bilangan 2205-1362. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rangkaian sekuensi, yang dimana analisis rangkaian logika sekuensi itu adalah kegiatan mengidentifikasi watak rangkaian logika sekuensi dengan melakukan analisis. Suatu rangkaian logika sekuensi dapat segera diketahui wataknya, sehingga mudah dalam memahami dan mempelajarinya. Prosedur analisis rangkaian logika sekuensi mencakup penyusunan tabel keadaan atau state table dari suatu rangkaian sekuensi yang diketahui. Penggambaran diagram transisi keadaan atau state transition diagram dari tabel keadaan yang diperoleh dan penurunan persamaan keadaan serta persamaan output yang mencerminkan karakteristik dari rangkaian sekuensi yang dianalisis. Agar dapat memperoleh pemahaman yang baik terhadap cara analisis rangkaian logika sekuensi, ada 2 buah contoh analisis yang akan diperkenalkan, yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ramada Pringgadani dengan NIM 2205176037 dari kelompok 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian transfer data. Sejauh ini penggunaan flip-flop yang paling umum adalah untuk penyimpanan data atau informasi. Data itu dapat mewakili nilai numerik, misalnya bilangan biner, bilangan desimal, barcode BCD, atau berbagai jenis data yang telah dikodekan dalam biner. Data ini umumnya disimpan dalam kelompok flip-flop yang disebut register. Nah, operasi yang paling sering dilakukan pada data yang disimpan dalam flip-flop atau register adalah operasi transfer data. Itu melibatkan transfer data dari satu flip-flop atau register ke yang lain. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, di sini ada berbagai jenis flip-flop yang beroperasi transfer data sinkron. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian keluarannya bergantung kepada kondisi keluaran di waktu lampau. Selain dipengaruhi juga oleh nilai masukan saat ini, sebagaimana di rangkaian logika kombinasional, dalam banyak kasus, rangkaian sekuensial dikendalikan menggunakan sinyal clock sebagai komponen pewaktu, sehingga rangkaian sekuensial lebih sering merujuk pada rangkaian sekuensial sinkron. Nah, selain rangkaian sekuensi asinkron yang bekerja tanpa ada pengendali sinyal pewaktu. Flip-flop adalah serangkaian gabungan gerbang logika yang berubah menjadi gerbang logika kombinasional. Setelah itu, sistem ini menggunakan umpan balik yang memungkinkan menyimpan data. Analisis rangkaian sekuensi, analisis rangkaian logika sekuensi merupakan kegiatan mengidentifikasi watak rangkaian logika sekuensial. Dengan melakukan analisis, suatu rangkaian logika sekuensi dapat segera diketahui wataknya sehingga mudah di dalam mempelajarinya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.